Jangan sekali-kali buat konten atas nama Keraton Yogyakarta. Jangan ya. Kalian itu bukan otoritas, bukan nek dibaleni meneh, tak tabrak kuwi. Hal ini jangan diartikan sebagai satu hegemonik, lebih kepada kehati-hatian. Sebab sebelum gerakan kembali kepada budaya itu, rel-rel budaya sudah diprotoli oleh Belanda dan tentu juga menggunakan tangan-tangan orang pribumi. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda dan kembali saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Juga mohon maaf apabila tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah sudah beberapa tahun ini ya, dalam upaya pelurusan sejarah mendapatkan respon yang luar biasa, ada kesadaran kolektif dari masyarakat, terutama setelah adanya kajian nasab yang dipelopori oleh Kiai Jamaluddin Usman Al-Bantani, juga para penelaah yang lain. Namun demikian, di antara saudara-saudara kita yang juga melakukan pergerakan juga mesti hati-hati. Kenapa? Karena khawatir ada susupan-susupan atau ada penyelusup yang masuk ke dalam area pergerakan, tetapi dia adalah orang-orang yang sengaja dipersiapkan untuk merusak dari dalam hal apapun, baik dalam kaitannya dengan kajian nasab, juga dengan pelurusan sejarah, dan juga berkaitan dengan budaya. Nah, belum lama ini Al9 mendapatkan kiriman video dari Trah Hamengkubuanan, yakni dari Raden Rahmadi. Dari video yang kami terima berbahasa Jawa sebagian, beliau mengeluhkan tanpa ada sesuatu lah ya, yang tampak pula membawa-bawa nama Keraton Jogja. Dan beliau tidak menyebutkan siapa objeknya, hanya saja ini adalah indikasi sudah ada sesuatu yang perlu kita sikapi bersama dengan bijaksana. Dan mari kita simak penyampaian Dan Rahmadi yang juga didampingi oleh Dentibio berikut ini. Ngene iki lho, kowe iki do tak kandhani. Nek duwe pergerakan iki aja nganggo atas nama keraton, nganggo lambang keraton ngono kuwi lho, kaya ora pede. Terus kok muni-muni datang nganggo keraton tes DNA barang iki, lah kowe iki sapa? Aja waton-waton gawe acara kaya ngono kuwi. Gawe acara dhewe ning nggonmu kono. Kene sik ning Jogja iki wis adem ayem santai. Mlebu kene ya ora kula nuwun, malah ukurane warna-warna. Mas kuwi. Kongkonan wong sing ora dong. Jadi jangan sekali-kali buat konten atas nama Keraton Yogyakarta. Jangan ya. Kalian itu bukan otoritas, bukan abdi dalem, bukan siapa-siapa. Gitu. Enggak pantas, malu. Gitu saja ya. Nek dibaleni meneh, tak tabrak kuwi. Langsung. Wis ngono wae. Nah, para pemirsa sekalian, saya yakin bagi Anda yang mengerti bahasa Jawa, fahamlah dengan apa yang dimaksud oleh beliau ya. Mohon maaf apabila nanti admin atau editor kami tidak memberikan terjemahan, karena itu bahasanya sudah umum. Yang pada intinya dari penyampaian Dan Rahmadi ini, menurut hemat saya tiada maksud untuk merendahkan siapapun, lebih kepada kehati-hatian kita semua sebagai anak bangsa. Kalau umum menggunakan terminologi yang dibuat di Belanda itu sebagai sesama pribumi. Jadi hati-hati betul ya. Beliau mengatakan jangan bawa-bawa nama keraton, jangan juga menggunakan logo keraton kalau tidak ada kaitannya dengan keraton. Apalagi penyampainya ini memang bukan abdi dalem, bukan keluarga dalem dan yang lainnya. Hal ini jangan diartikan sebagai satu hegemonik, lebih kepada kehati-hatian. Sebab apabila kita, saudara-saudaraku sekalian, melihat dalam kaitannya dengan sejarah ya, adanya politik etis Belanda itu sebenarnya kan berdampak yang tidak etis terhadap masyarakat pribumi menggunakan terminologi Belanda. Kenapa? Karena ketika gerakan keagamaan itu begitu menguat, sampai akhirnya Belanda juga kewalahan, gerakan-gerakan kaum agamis ini bagaimana cara meminggirkannya?
yang sebelumnya Belanda sebagai negara kolonial, sebagai penjajah, itu kan ada piagam penjajahan bahwa setiap negara yang menjajah tidak boleh mencampuri urusan agama. Namun karena kaum agamis ini tak terbendung lagi, maka mau nggak mau kemudian muncullah tokoh-tokoh agama made in Belanda. Nah, fokus kepada persoalan budaya, ternyata Belanda juga akhirnya dari gerakan agama yang tak terbendung itu, Belanda memiliki cara. Bagaimana caranya? Kembalikan pada budayanya. Kembalikan pada budayanya. Orang Jawa kembali pada budaya Jawa, jangan menggunakan terminologi agama. Tetapi sebelum gerakan kembali kepada budaya itu, rel-rel budaya sudah diprotoli oleh Belanda dan tentu juga menggunakan tangan-tangan orang pribumi. Bagaimana bisa merusak pelan-pelan sampai pada akhirnya kerusakan dari tatanan budaya itu tidak dirasakan oleh banyak orang. Lalu setelah rusak masuk ke budaya. Kita adalah bangsa yang berbudaya, tapi budaya yang sudah dirusak oleh penjajah. Maka dengan apa yang disampaikan oleh Dan Rahmadi, apabila saya elaborasi dengan fakta sejarah pada masa lampau terkhusus berkaitan dengan budaya, ini menurut saya masih selaras lah. Karena sekarang ini saya perhatikan banyak kita kembali ke budaya, bahkan sampai mengingkari agama, ada yang berpendapat seperti itu. Nah, khawatir kita terjebak kepada apa yang disebut budaya tetapi sudah dimodifikasi, sudah made in penjajah. Maka membaca literatur, mendalami literasi itu sangat penting. Diskusi ilmiah sangat penting. Jadi di dalam langkah apapun kita, terutama dalam pergerakan pelurusan sejarah pada saat ini, kita lihat ke dalam, lihat literatur-literatur secara mendalam, baru kita bergerak. Toh apalagi kalau hanya klaim-klaim diri sebagai apa dan siapa yang tiada manfaatnya di dalam pergerakan. Karena dalam pergerakan tentu semuanya egaliter, semuanya sama rata, sama rasa. Yang penting tujuan utama kita pelurusan sejarah, mengembalikan martabat dan marwah bangsa Indonesia tercapai. Bagaimana menurut Anda? Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa dan salam hormat kami untuk keluarga besar Keraton Yogyakarta dan semua para pemirsa yang menyaksikan acara ini. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.